warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Saya Melda. Saya Nurfika Syahira. Saya Susilawati. Kami akan membawakan tugas presentasi dari dosen pengampu Bapak Sofyan SPDI MA. Dengan mata kuliah AIK 4. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja konsep iptek dan peradaban Islam. Iptek atau ilmu pengetahuan teknologi dan seni adalah suatu sumber informasi yang meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang yang berhubungan dengan teknologi dan seni. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat di atas adalah merupakan tantangan bahwa manusia harus secara terus-menerus mengembangkan iptek di segala bidang kehidupan manusia agar dapat memahami rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala baik yang di langit maupun di bumi, dan melalui penemuan-penemuan yang diharapkan manusia semakin yakin akan keberadaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Peradaban Islam mendukung iptek. Banyak bukti bahwa peradaban Islam yang tersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah adalah pendukung utama iptek. Al-Quran mendorong perkembangan iptek. Hal ini dibuktikan banyaknya ayat Al-Quran dan berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pujian yang tinggi bagi orang-orang yang berilmu serta pahala bagi orang yang menuntut ilmu. Baik, selanjutnya yaitu bagian B, hubungan ilmu, agama, dan budaya. Ilmu pengetahuan, agama, dan budaya memang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Kemajuan ilmu pengetahuan di satu sisi memang berdampak positif, yaitu dapat memperbaiki kualitas hidup manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan menghasilkan berbagai sarana modern, industri, komunikasi, dan transportasi. Terbukti amat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Akan tetapi di sisi lain tidak jarang berdampak negatif karena membahayakan kehidupan dan martabat manusia. Selanjutnya yaitu hukum sunnatullah. Hidayat 1996 mengatakan bahwa sunnatullah dapat diartikan sebagai cara Allah dalam memperlakukan manusia yang bermakna ketetapan-ketetapan atau hukum-hukum Allah. Sehingga sunnatullah dapat diartikan sebagai ketentuan Allah. Dengan demikian sunnatullah adalah hukum yang ditetapkan Allah yang bersifat fitrah untuk mengatur mekanisme alam semesta, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman bagi manusia dalam beribadah kepada Allah sebagai hambanya dan sebagai khalifatullah fil ardi guna mewujudkan kemaslahatan dan menghindari nafsadat. Allah telah menciptakan alam semesta beserta isinya serta sebagai macam keindahan di muka bumi berdasarkan atas kehendak, ketentuan maupun ketetapannya. Hal ini menunjukkan adalah sunnatullah di mana Allah Maha Kuasa dalam menentukan suatu peristiwa dan yang menjadi ketetapannya adalah nyata, terbukti dan dibuktikan oleh manusia. Manusia merupakan makhluk Allah yang tinggal dan menjadi khalifah di bumi, melakukan berbagai perbuatan yang pasti tidak menyimpang dari sunnatullah, yaitu hukum sebab dan akibat yang datangnya dari Allah. Kualitas atau hukum sebab akibat terjadi di seluruh alam raya ini, artinya segala sebab akibat yang terjadi di muka bumi ini dan alam semesta terjadi karena kehendak maupun ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kata sunnatullah secara bahasa atau etimologi terdiri dari kata sunnah dan Allah. Kata sunnah antara lain berarti kebiasaan. Jadi sunnatullah adalah kebiasaan-kebiasaan Allah dalam memperlakukan manusia atau masyarakat. Sedangkan secara terminologi sunnatullah adalah hukum-hukum Allah yang pasti dan tidak berubah yang berlaku di seluruh jagat raya, yang disampaikan untuk umat manusia melalui para rasul. Undang-undang bagaimana yang ditetapkan oleh Allah yang bermaktub di dalam Al-Quran. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih yang telah menyaksikan.
Tapi tunggu dulu, karena masih ada video selanjutnya. Selamat menyaksikan. Bye. Selamat orang baru. Orang kita anak kunci.